Ya, Ustaz. Insya Allah bisa kita mulai ya, Ustaz ya. Ya, Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Baik, Bapak Ibu, Ikhwan wa akhti fillah, terima kasih kembali atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari semua di kajian fikih muamalah kita kali ini. Kajian yang insya Allah akan diisi rutin setiap 2 pekan sekali oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Ervandoni Tarmizi Hafizahullah, yang diselenggarakan oleh Koperasi Konsumen Lariba Solusi Indonesia atau LSI, Lariba Consulting, Flip Mengaji, Komunitas Kajian Islam dari Flip, Perusahaan Transfer Uang Antar Bank Gratis, dan Yayasan Yurbi Sodakot, yaitu lembaga pengelolaan dan perhitungan zakat dan yang amanah serta profesional dengan Dewan Pembina yaitu Ustadz Erwandi Tarmizi Hafizahullah dan Ketua Yayasan yaitu Ustadz Ervandoni Tarmizi Hafizahullah sendiri. Baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dan menjadikan kajian ini sebagai ladang ilmu yang bermanfaat. Baik, dalam kajian kali ini, insya Allah kita akan membahas tema yaitu sudah boikot riba belum? Saat ini kita tentu prihatin dan turut berempati atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita semuslim di Palestina. Dan kita perlu memberikan dukungan terhadap rakyat Palestina yang sedang mengalami kesulitan akibat agresi yang dialaminya. Bisa berupa doa dan juga bisa dukungan-dukungan yang secara langsung. Adapun salah satu dukungan yang dapat kita lakukan adalah dengan berhenti atau tidak menggunakan produk-produk yang dapat membantu musuh. Salah satunya riba. Jadi kalau bisa kita bilang riba di zaman saat ini sudah merajalela ke segala kalangan manusia, mulai dari yang terbawah sampai yang teratas. Dan tanpa disadari, riba ada di sekitar hidup kita bahkan menjadi suatu hal yang wajar bagi sebagian orang tanpa mereka pahami bahwa perbuatan riba adalah salah satu kebiasaan orang-orang Yahudi. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah telah melarang riba kepada kaum Yahudi, namun mereka tetap menerjangnya dan mereka memakan riba tersebut. Mereka melakukan pengelabuan untuk bisa menerjang riba. Itulah yang dilakukan mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Siapa yang mengambil riba bahkan melakukan tipu daya dan akal-akalan supaya riba itu menjadi halal, berarti ia telah mengikuti jejak kaum Yahudi. Lantas, apakah kita sudah memboikot riba dalam kehidupan kita? Baik, tanpa kita memperpanjang pembukaan, kita mulai kajian ini dengan niat yang ikhlas dan hati yang terbuka untuk menerima ilmu yang bermanfaat, serta memperoleh wawasan yang dapat membantu kita menjadi individu yang bertakwa. Baik, tafadhol kepada Ustadz Ervandoni untuk menyampaikan pemaparannya. Barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam kajian jawab fikih muamalah maliyah yang mana pada tema kali ini memboikot riba. Kalau kita lihat riba ini ternyata eh, merupakan amalan atau industri yang dimulai oleh orang-orang Yahudi bahkan sebelumnya. Tapi Yahudi yang disebutkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Dan mereka orang-orang Yahudi mengambil riba padahal mereka sudah diharamkan. Dan orang Yahudi juga yang mereka melakukan riba di masa kaum muslimin. Dan juga orang-orang jahiliyah juga mereka melakukan riba, utang piutang yang riba. Kemudian semua riba yang dilakukan baik itu yang
eh, dilakukan orang Yahudi, intinya adalah riba diharamkan di dalam Islam. Maka tidak boleh seorang Muslim melakukan riba. Kemudian kalau saya membaca, saya, Allah alam, saya belum dapatkan referensi yang valid, tapi sekedar ini pengetahuan saja bahwa eh, Presiden Wilson, Presiden Amerika Serikat, beliau dulu yang membuat perjanjian dengan David, bahwa David lah yang, kalau saya salah diingatkan ya, diberi wewenang untuk mencetak dolar. Maka eh, awalnya dahulu mata uang sebelum di Amerika, mata uang masih menggunakan emas ya. Kemudian semua emas dibeli dan dicetaklah dolar, dan dolar cetak oleh David. Ternyata David ini adalah dimiliki keluarga Yahudi, Yahudi Jerman. Dan Presiden Wilson pun menyesali. Saya telah menyesali keputusan saya untuk menjadikan, ya, sudah memberikan otoritas satu-satunya David yang mencetak dolar. Sehingga sekarang kita lihat ekonomi kita dikuasai dengan sistem kredit, hanya dikuasai hanya segelintir orang. Nah, dari sini kita lihat bahwa terbukti hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, pengharaman riba, yang mana riba tersebut ya menyebabkan uh, kekayaan hanya dikuasai oleh segelintir orang. Sehingga negara yang kelihatannya besar ternyata hanya dikuasai ekonominya dan semuanya, keputusan-keputusan negaranya hanya diatur oleh segelintir orang yang kaya. Karena mereka yang sudah menguasai seluruh industri keuangannya. Jika tidak nerima tentu akan berpengaruh pada ekonomi negara tersebut. Nah, pernyataan Wilson tadi, walau alam, benar atau tidak, tapi itu yang saya baca, bahwa menyesali yang mana sistemnya sudah menjadi sistem kredit semuanya. Nah, yang mana kreditnya pasti pinjam uang dan berlebih. Nah, inilah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Sehingga yang mana salah satu dampak buruk riba itu adalah orang yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Akhirnya orang kaya dengan kekayaannya tersebut makin menzolimi. Nah, maka oleh karena itu, ya, kita sebagai seorang muslim wajib memboikot keharaman riba, memboikot riba ini. Pinjaman-pinjaman online yang bunganya berbunga, kemudian lembaga keuangan konvensional yang menerapkan eh, bunga dalam pinjamannya, ya. Maka ini wajib kita boikot agar kita terhindar dari kehancuran, tidak dikuasai hanya sebagian orang, ya. Dan berkaitan dengan boikot, ya, terutama sekarang ini kaum muslimin sedang dijajah oleh orang-orang Yahudi Israel. Mereka membunuh kaum muslimin di sana. Maka termasuk amal soleh ketika kita membuat, ya, muamalah yang mana dengan memboikot produk-produk mereka, ini akan menjadikan mereka marah dan ekonomi mereka akan lemah. Maka kita niatkan karena Allah Ta'ala dan niat membantu kaum muslimin, pasti kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita bantu, dan terutama memboikot lembaga keuangan untuk kebaikan diri kita sendiri, ya, lembaga keuangan yang konvensional untuk kebaikan kita di sendiri, karena Allah mengharamkan kita untuk melakukan riba. Kalau kita melakukan riba, Allah akan hancurkan kita. Kalau seandainya masyarakat, ya, selalu melakukan pinjaman riba, pinjaman online yang ada bunganya, dan kredit-kredit yang lainnya, akhirnya kita hanya memperkaya sebagian orang. Sebagian orang itu akan menzolimi kita, negara kita akan diatur oleh mereka. Nah, oleh karena itulah, ya, salah satu bentuk kita terlepas dari kezoliman dengan beralih kepada lembaga keuangan syariah sesuai dengan hukum Allah SWT akan menjadikan kita hidup damai. Maka kekayaan akan dimiliki oleh merata semua orang.
ya, sehingga tidak ada kekayaan itu hanya dimiliki sebagian orang. Nah, tergantung pada diri kita, apakah kita tetap akan menjadi ketergantungan kepada uh, lembaga keuangan konvensional yang menerapkan riba, maka kita sendiri akan hancur. Pribadi kita, negara kita, masyarakat kita akan selalu diatur hanya oleh sebagian orang. Yang mana mereka, ya ketika sudah menjadi orang kaya, mereka zolim. Nah, zolim kepada orang banyak. Mereka hanya beri keputusan yang menguntungkan diri mereka, tidak lagi menguntungkan masyarakat. Ketika bisnis mereka akan terancam, ya mereka tidak akan memilih pemimpin tersebut. Mereka akan lebih cenderung memilih pemimpin yang bisa mereka atur. Nah, inilah ya di antara hikmah-hikmah Allah mengharamkan riba dan Allah Ta'ala itu sekilas ya yang bisa bisa saya berikan pandangan tentang masalah boykot lembaga keuangan konvensional terutama yang riba. Karena intinya kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan ketika Allah merintahkan pasti ya di sana banyak kebaikan dan kita terhindar dari keburukan-keburukan. Semoga kaum muslimin makin sadar tentang bahaya riba ini. Jangan sampai kita kehidupan sehari-hari, pinjaman online, kemudian kredit, lembaga konvensional dengan bunga, yang modal pakai eh, pinjam bank. Nah, ini kita menghancurkan diri kita sendiri karena Allah marah pada kita, bisnis kita akan hancur dan kita membuat orang yang tidak takut kepada Allah makin kaya dan mereka makin menzolimi kita. Mereka akan mengatur kehidupan kita. Nah, oleh karena itu mari kita kembali kepada hukum Allah SWT. Memang Allah mengatakan bahwa satu-satunya kita untuk menjadi kaum muslimin yang kuat, kembalilah pada hukum Allah dari segala aspek akidah, muamalah, ibadah, ya hubungan sama manusia. Hendaknya kita kembali kepada syariat Islam agar kita kembali menjadi orang-orang kaum muslimin yang Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Semoga nasihat singkat ini ya sebagai motivasi bagi kita untuk kembali kepada hukum Allah dalam masalah ekonomi. Wallahu taala a'lam. Ya, Baik, Masya Allah, Jazakallah khairan Ustaz atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan Ustaz. Semoga kita yang mendengarkan nasihat dari Ustaz tadi bisa mengamalkan dan melaksanakan nasihat-nasihat dari Ustaz tadi. Baik, Ustaz, jadi kita saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Ustaz ya. Jadi iya. bagi Bapak Ibu, kami membuka untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, baik itu yang sesuai dengan tema kita pada malam hari ini ataupun juga mengenai fikih muamalah lainnya, insya Allah silakan dapat bertanya langsung dengan cara raise hand yang nanti akan kami buka suaranya Bapak Ibu atau juga dapat mengetikkan pertanyaannya melalui kolom chat. Nah, namun kami menyarankan agar dapat bertanya langsung agar Ustadz bisa berkomunikasi secara langsung dan dua arah dan pertanyaan yang disampaikan kepada Ustadz menjadi lebih jelas dan menyeluruh. Baik, dan untuk pertanyaan bisa seputar fikih muamalah lainnya. Baik, sebelum sesi tanya jawab kami buka, terdapat beberapa hal yang mungkin kami sampaikan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Yang pertama, mohon disebutkan nama dan asalnya dari mana. Lalu yang kedua, kami prioritaskan yang raise hand terlebih dahulu dan setelah itu uh, baru ditanyakan kepada yang bertanya di kolom chat. Lalu untuk pertanyaan bisa disampaikan satu pertanyaan prioritas terlebih dahulu dan jika ingin bertanya kembali bisa raise hand berikutnya. Lalu jika ingin menyebutkan nama lembaga, nama fulan ataupun eh, yang mungkin cukup sensitif, mohon disebutkan inisialnya saja dan jangan langsung menyebutkan namanya atau mereknya agar menjaga adab. Baik, Bapak Ibu, silakan yang ingin
bertanya, kami buka sesi tanya jawab dan diskusi. Silakan bisa raise hand ataupun bisa eh, ketik di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Insya Allah kita masih ada banyak waktu untuk bertanya ataupun diskusi. Baik, mungkin kita prioritaskan yang karena belum ada yang raise hand, kita eh, men- me- membaca pertanyaan dari kolom chat, Ustadz. Jadi Ibu Vira Dwi, Bismillah, Assalamualaikum. Afwan, sebelumnya Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya menerima nafkah dari suami yang bekerja di lembaga ribawi? Jazakallah khairan, Ustadz. Ya, menerima nafkah dari suami yang bekerja di lembaga ribawi. Eh, di dalam Islam ada yang diharamkan karena zatnya, ada yang diharamkan karena mendapatkannya. Adapun hukum yang haram karena zatnya, contohnya seperti khamar, diharamkan zatnya. Maka ini tidak boleh diberikan kepada orang lain. Sebagaimana ya, ketika Allah mengharamkan khamar, maka kaum muslimin, para sahabat ketika itu, mereka tidak memberikan kepada orang-orang non-muslim. Mereka juga tidak menjualnya dan hasilnya diberikan kepada uh, orang-orang fakir miskin. Tetapi mereka melakukannya apa? Menumpahkan khamar tersebut. Dan begitu juga ketika ada dua orang datang menghadiahi Nabi khamar, maka Nabi mengatakan, apakah kalian tidak tahu bahwa khamar sudah diharamkan Allah Ta'ala? Kemudian salah satu mereka mengatakan, kalau gitu kita jual saja, uangnya berikan pada anak yatim. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah ketika mengharamkan sesuatu dimakan dan dikonsumsi, haram untuk diperjualbelikan. Nah ini kalau seandainya zatnya haram. Kalau seandainya ya zatnya halal, contohnya seperti uang, ya, seperti uang atau makanan yang halal. Tapi cara mendapatkannya yang haram, cara mendapatkannya yang haram. Maka ini masih bisa diberikan kepada orang lain dengan cara yang halal. Ya, contohnya, kecuali kalau kita memang tahu bahwa itu memang didapatkan yang cara haram dan sebaiknya kita hindari supaya tidak tolong menolong dalam hal yang haram. Ya, contohnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diberi makanan yang haram, yang mana seorang wanita ternyata membeli kambing dari tetangganya, istri tetangganya yang belum izin pada suaminya. Maka si istri sudah menjual barang milik suami tanpa izin, berarti bertindak di luar wewenangnya. Maka ya ini menjadikan jual belinya tidak sah karena menjual barang bukan milik dia. Maka Nabi SAW tidak mau makannya. Tetapi Nabi SAW katakan, At'imihil usaro, berilah makan kepada eh, tawanan. Nah, di sini makanannya halal dan Nabi tahu itu dapat cara haram.
Maka Nabi tidak mau makannya, tetapi Nabi perintahkan berikan pada orang lain. Sehingga tidak dibuang, tidak dimusnahkan begitu saja. Nah, begitu juga hadis yang lain, ya, bahwa Barirah dulunya budak, kemudian diberdekakan oleh Ummina Aisyah. Beliau mendapatkan sedekah, ya. Kemudian dihadiahkan kepada Nabi SAW dan keluarga Nabi. Maka ada seorang menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, bahwa ini adalah sedekah, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, lah sedekah walana hadiah. Bagi Bariro adalah sedekah, tapi Bariro memberikannya kepada kita ada hadiah. Ya. Yang mana Nabi SAW diharamkan Allah Ta'ala untuk makan sedekah. Ya. Diharamkan untuk memakan sedekah. Yang mana sedekah itu adalah sesuatu yang kotor. Sesuatu yang kotor. Membersihkan harta. Kotoran-kotoran harta. Maka Allah menjaga Nabi dan keluarga Nabi dari kotoran harta. Nah, sedekah kepada Barirah, tetapi Barirah memberikannya pada Nabi dengan cara hadiah. Nah, maka menjadi halal bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa di antara yang haram dilakukan suami adalah ketika dia bekerja lembaga keuangan konvensional dan mendapatkan gaji, tetapi dia ada kewajiban menafkahi istrinya. Ya, istri halal baginya mendapatkan nafkah dari suaminya karena itu adalah haknya. Ya, karena itu adalah nafkah dari suaminya. Sedangkan suaminya berdosa karena mencari nafkah dengan cara yang haram. Nah, inilah ya kira-kira hukum tentang istri yang mendapatkan nafkah dari suami yang kerja di haram, maka halal bagi istri tersebut nafkahnya. Karena memang hak istri mendapatkan nafkah. Dan istri berkewajiban mengingatkan suami, ya mengingatkan untuk segera berhenti agar ya tidak terus-menerus orang yang dicintainya melakukan hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz jawabannya. Semoga Ibu Fira Dwi bisa sesuai ya dengan pertanyaan ya Bu. Baik, mungkin kita lanjutkan Ustaz dari pertanyaan dari kolom chat juga. Ini dari Ibu Ria Adiaswati. Bismillah, Afwan Ustadz izin tanya, apa hukumnya kita meminjamkan uang kepada teman, namun saat teman tadi mengembalikan utangnya berlebih? Apakah itu riba ya Ustadz? Di awal akadnya hanya meminjam uang saja. Ya, hadiah yang diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang menghutangkan, maka ada dua hukum. Yang pertama menjadi riba jika disyaratkan dari awal dan juga menjadi dilarang oleh Nabi ketika hutangnya belum dibayar. Ya, jadi ini contohnya yang haram ini seorang meminjam uang, pinjam dong uang mau usaha. Nanti kalau untung nanti saya kasih kamu uh, lebih deh, saya lebihkan kalau untung insya Allah. Maka melebihkan ini disyaratkan di awal. Ya, tapi tidak disebutkan berapa. Ini kan hadiah. Maka hadiahnya ini haram menjadi riba karena disyaratkan di ketika akan meminjam. Atau contoh yang lainnya, ya, saya pinjam uang dong mau usaha, pinjam 10 juta ya. Insya Allah 2 bulan lagi saya ganti. Nah, kemudian usahanya bagus, berkembang. Tapi dia belum bayar hutangnya. Tiba-tiba dikasih makanan, ya, dikasih eh, dagangannya, barang dagangannya tersebut dikirim ke rumah, tapi utangnya belum dibayarnya. Maka ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun kasus yang ditanyakan,
seseorang tersebut tidak menyebutkan ketika akan minjam. Dan dia pun beri hadiahnya ketika membayar hutangnya. Dia membayar hutangnya, kemudian dia baru memberikan hadiah. Maka ini sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Ya, Nabi melakukan hal tersebut ketika beliau berhutang dan beliau melebihkan. Dan beliau menganjurkan pada kita, khairukum khairukum ahsanakum qodoan. Sebaik kalian adalah yang ketika membayar hutangnya melebihkan, membayar dengan cara yang paling baik. Nah, jadi yang dilakukan orang yang berhutang kepada ibu tadi itu sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah baik Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Baik, sepertinya banyak pertanyaan dari kolom chat Ustaz, jadi kita bacakan saja Ustaz ya. Ya, kenapa nggak berani ini pada bertanya takut semua ya? Sensitif. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya langsung bisa raise hand ya. Nanti kita unmute suaranya, jadi nanti bisa bertanya langsung dengan Ustadz. Dan insya Allah biar apa lebih. Oh ini ada Ustadz ya dari Pak Nur Hadi Ma'ruf. Ini Silakan. nggak di share kan rekamannya ini kan? Ya insya Allah ya nanti Ustadz. Nggak, mungkin pada takut nanti di share nanti Oh di publik. Nggak kan? Nggak disampaikan ke umum kan ya rekamannya kan ya? ada kita ini kan nanti Ustadz kita apa batasi gitu Ustadz nanti Nah, mungkin. ya jadi bapak-bapak ibu-ibu insya Allah aman ya. Baik, Baik silakan Pak Nur Hadi ingin bertanya langsung silakan Pak. Ya, baik Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Iya, Sat, izin bertanya terkait kita ini tentang lembaga keuangan Sat ya. Saat ini kan di mayoritas di masyarakat kita kan Muslim Sat. Kenapa mereka lebih percaya kepada lembaga keuangan konven dibandingkan lembaga keuangan syariah Sat? Di mana ya hampir mayoritas kaum muslimin kalau dari sisi tabungan ya lebih ke banyak ke yang konven daripada di syariah. Terlepas itu syariahnya ya mungkin bank eh, milik pemerintah ataupun teman-teman yang punya koperasi syariah saat ya cocok kalau saat Pak Nur Hadi, maaf Pak. ya Nah, namun saat saya kalau mau lihat dari pertanyaan Bapak, kenapa kaum muslimin lebih memilih keuangan konvensional? Nah, ini saya tidak bisa menjawabnya, Pak. Karena butuh apa data-data ya. Dan saya tidak tahu datanya kenapa kaum muslimin lebih lebih memilih keuangan konvensional. Walau alam saya tidak tahu, Pak. ya tapi saat Nah, itu perlu penelitian itu, Pak. Dengan penelitian tersebut, nah ini bisa kita gunakan untuk perbaiki lembaga keuangan syariah. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Nur Hadi. ya jadi khair saat Oh iya, aku. Baik, jazakallah khair Pak Nur Hadi atas pertanyaannya. Mungkin nanti eh, ada eh, media lain atau tempat lain mungkin untuk bisa jawabannya. Baik, mungkin kita lanjut ya Pak Ustadz. Pertanyaan dari kolom chat kembali dari Pak Esa Rizal. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Apakah bekerja sebagai programmer di perusahaan sekuritas itu terlarang? Perusahaan sekuritas itu apa pekerjaannya Pak? Siapa? Pak Esa Rizal mungkin bisa Jadi langsung menjelaskan. sekuritas itu apa bentuk pekerjaannya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan sudah diberikan kesempatan. Ya, perusahaan sekuritas itu jadi misalkan sebagai programmer gitu. Jadi sebagai programmer in-house kita mengerjakan eh, misalkan back end proses akhir hari kita bikin proses akhir hari software untuk itu gitu. Misalkan kalau misalkan untuk
kan ada beberapa ya aplikasinya itu kan ada banyak tuh di perusahaan sekuritas. Jadi contohnya itu tadi eh, back end, atau kalau tidak ada juga untuk trading juga ada sih. Ya, misalkan untuk trading sahamnya sendiri itu ada. Tapi selain itu ada beberapa aplikasi lain gitu selain yang trading saham. Apakah boleh Ustadz? Syukran. Nah, trading saham berarti trading yang eh, trading memang tujuannya trading saham ya Pak ya. Beli pagi bisa siang dijual, sore dijual atau bisa Sebetulnya kalau misalkan secara aturan, bukan secara aturan ya, tujuan dibuatnya sih bukan untuk seperti itu, tapi dipergunakannya seperti itu, gitu Ustaz. kalau aturannya bukan itu, tapi di bukan itu maksudnya gimana? Saya apa Pak? Misalnya gini, jadi kan trader itu ada, bukan trader ya, jadi para para di sekuritas itu ada investor, ada trader. Investor itu yang dia pegang lama, ntar kemudian dapat dari keuntungan dari misalkan setelah 1 tahun keuntungan dari emitennya dia dapat berapa bagi hasilnya gitu. Kemudian ada juga orang yang seperti itu yang pakainya untuk trading gitu. Jadi nggak tahu kan abu-abu gitu siapa sih yang pakai sebetulnya gitu. Ustaz. Hmm, ya. Itu aplikasi yang antum bikinnya itu Pak kerjanya. Bukan, kebetulan yang Anda bikin itu yang back end. Jadi ada proses akhir hari, misalkan apa settlementnya, kemudian ada uang masuk berapa, akuntingnya, seperti itu. Itu yang saya bikin. Kalau alam saya belum menangkap ya. Belum menangkap tugas dari sekuritas ini saya belum bisa ada komentar Pak. Allah alam saya belum bisa. Oh ya, ya Ustaz, Belum, nggak apa-apa. Syukran ya, jazakallahu khairan. belum memahami secara menyeluruhnya. Ya. Allah alam. Baik Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan, Pak Esa Rizal atas pertanyaannya dan juga Ustadz Elvan Doni. Mungkin insya Allah mungkin bisa next time bisa eh, ditanyakan kembali atau di tempat lain. Atau Baik, sifatnya diskusi ya. Kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan, mungkin yang tahu secara mendetail apa itu badan sekuritas bisa ditambahkan membantu. ya betul Ustadz. Jadi kalau ada peserta di sini yang ingin menjelaskan juga, insya Allah bisa raise hand, nanti bisa kami buka suaranya yang atau bisa chat apa, bisa ngetik juga di kolom chat untuk penjelasannya. Ya, karena kita sifatnya diskusi ya, saling melengkapi agar paham suatu masalah. Ya, baik, kita lanjut Ustadz. Kita pertanyaan yang di kolom chat lagi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya terkait anjuran boykot produk pro-Israel, apakah berdosa jika dikonsumsi padahal barangnya halal? Jazakallah khair dari Ibu Cut Arisna Devi. Ustadz. Ya, nah ini apakah berdosa ketika kita memakan produk Israel, ya jual beli? Nah, maka pada dasarnya muamalah dengan orang-orang non-Muslim itu dibolehkan, baik ketika sedang perang maupun tidak sedang perang. Ya, maka di antara dalilnya ketika sedang tidak perang, Nabi SAW beliau bermuamalah dengan Yahudi Khaybar ketika sudah ditaklukkan, ya, dan akhirnya Yahudi Khaybar meminta pada Nabi mereka setelah terjadi perang, ya, ketika sedang perang dan mereka kalah, mengaku kalah, mereka meminta pada Nabi untuk berdamai dan mereka mengurus kebun-kebun milik kaum muslimin di Khaybar, ya, sehingga hasilnya bagi dua, sebagian untuk kaum muslimin dan sebagian untuk mereka karena Khaybar lumayan jauh dari Madinah. Kemudian Nabi juga melakukan jual beli di antaranya dengan cara tidak tunai dengan Yahudi.
yaitu membeli makanan pokok. Kemudian juga ketika sedang perang, pernah Nabi melakukan jual beli dengan seseorang ketika sedang perang. Maka orang tersebut mengatakan, apakah ini kamu membeli atau hibah? Ya. Nabi SAW berkata pada orang tersebut, apakah ini jual beli atau hadiah? Maka orang tersebut mengatakan jual beli. Ya. Maka Nabi SAW akhirnya membeli 1 ekor kambing. Padahal sedang perang dengan orang-orang kufar ketika itu. Nah, inilah hukum asalnya bahwa kalau jual beli yang kita butuhkan, baik dalam perang maupun dalam perang, maka itu dibolehkan saja. Tetapi kalau niatnya kita ingin betul-betul membantu, ya, membantu kaum muslimin dengan membuat orang-orang Yahudi ekonominya lemah dan membuat mereka marah, maka ini dianjurkan. Ya, ini mendapatkan pahala karena Allah SWT menyebutkan di antara amal soleh yaitu melakukan hal-hal yang dibenci oleh orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi. Nah, di antara yang bikin mereka marah ketika kita memboikot produk mereka, mereka pasti akan marah. Nah, apalagi mereka sedang membunuh kaum muslimin. Dan kita niatkan membantu kaum muslimin, pasti kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, kalau memang kita butuh pada barang tersebut dan tidak bisa menghindarinya, maka hukumnya boleh karena zatnya halal. Tetapi kalau kita niatkan ya karena Allah Ta'ala kita mendapatkan pahala untuk memboikotnya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, baik. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga Bu Cut Arisna Devi sesuai ya jawabannya. Dan baik, selanjutnya ada Pak Suparjo yang resen. Silakan Pak Suparjo untuk bertanya atau diskusi. Ya, Afan Ustadz izin bertanya. Ya, silakan Pak. Ya, ada sebuah studi kasus seperti ini Ustadz. Kita melakukan transaksi jual beli dengan salah satu saudara kita atau dengan rekan kita. Namun transaksi jual beli itu tidak diadministrasikan dalam bentuk misalkan akte jual beli atau yang lainnya. Berjalan waktu 1, 2, 1, 5 tahun ke depan, ternyata rekan kita atau saudara kita tersebut ada rencana untuk membeli kembali itu Ustaz. Apa yang sempat diakadkan di waktu itu. Namun kan tidak ada administrasi tertulis. Untuk penetapan harga jual belinya, apakah kita boleh menambahkan dari harga yang kita transaksikan atau kita masih nggak boleh merubah harga di waktu itu Ustaz? Sebentar Pak, ini studi kasusnya akan direncanakan atau sudah terjadi? Maksudnya Sudah gimana? terjadi Ustaz. Jadi studi kasusnya itu sudah terjadi. Jadi transaksinya itu 5 tahun yang lalu Ya. terjadi transaksi jual beli, disaksikan sama beberapa saksi, hanya tidak dibawa ke akte notaris, misalkan seperti itu Ustaz. Ya. Hanya sekedar diketahui saja, tidak ada bukti otentik bahwa itu terjadi jual beli, cuma disaksikan. Yang ingin Nah, saya tanyakan, dulu ada pernyataan bahwa rekan kita itu akan membeli kembali barang itu. tidak ada Ustaz. Dulu memang hanya akan Bukan. jual beli saja, tidak ada pernyataan akan dibeli lagi gitu ya. Betul, betul. Tetapi sekarang ternyata tiba-tiba Berjalan waktu, tidak tiba-tiba berjalan beliau waktu, punya keinginan untuk membeli kembali Ustaz. membeli kembali. Betul. Nah, pertanyaannya, Nah, apakah pada saat nanti kita menjual kembali, kita boleh menaikkan harga jual yang baru, tidak mengikut pada harga yang lama itu, seperti itu. boleh. Karena akad jual beli itu kemasannya tawar-menawar. Ya, maka dibolehkan menurut pendapat sebagian ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak boleh membeli kembali karena jual belinya menjadi jual beli inah. Allah Ta'ala kalau yang lebih saya cenderung pada pendapat yaitu pendapat yang membolehkan tapi yang mana membolehkan ini memang niatnya tidak ada awalnya untuk
membeli kembali, cuman ke belakang aja dia tiba-tiba ingin kembali membelinya. Ya, maka ini dibolehkan dengan syarat harganya memang harga jual beli, yaitu dengan tawar menawar. Ya, wallahu taala alam. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, kita untuk pertanyaan selanjutnya bisa dari Ummu Zukhruf. Silakan Ummu Zukhruf untuk bertanya atau diskusi. Salah saya yang menanyakan itu ya. Ya, jazakallah khair Ustaz. Wa Bismillahirrahmanirrahim. iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, ini ada pengalaman saya diajak seseorang untuk gabung ya. Tagline-nya sih ini, bukan tagline ya, apa ya namanya, apa? No riba, go berkah, go baitullah gitu ya. Go to Mungkin ada yang, Baitullah. iya. Setelah saya dari awal kurang suka ya dari dulu gitu, nggak punya passion apa ya, denger MLM gitu ya, kayaknya tuh terbebani sekali gitu. Walaupun saya belum pernah tahu ya secara mendalam. Setelah saya pertama ikut pertemuan, oh kok ini kayak MLM gitu. Lalu hmm, saya nyimaknya gini, jadi ujung-ujungnya kan menjual produk yang sebetulnya walau alam ya HPP-nya berapa misalkan, tapi dikemas sebagai paket kita harus beli gitu kan. Lalu saya di situ ya berhentilah gitu. Lalu rekan saya, kenapa nggak lanjut? Nah di diskusi itu juga saya bilang gini, kenapa kalau mau bantu Muslim ya jual aja kalau barang itu berkualitas gitu ya. Ya jual dengan harga ya tidak ngambil untung banyak gitu Tad. Kenapa harus ini? Itu sudah benar nggak ya Tad keputusan anak seperti itu? Terus saya mikirnya ya agak ini itu kira-kira saya bisa menjelaskan ya. Tahu nggak itu yang kayak gitu-gitu? Terus udah benar nggak keputusan saya atau saya suuzon ya? Karena tagline-nya itu sedemikian tadinya saya pikir sesuatu yang memang saya pengen gitu ya kontribusi untuk ya gabung untuk apa menghilangkan riba paling tidak membantu lah rekan muslim lain. Saya bilang kata dia kan kalau udah poin ini dapat motor dapat ini loh kan kredit juga boleh saya bilang yang penting tidak ada ribanya gitu. Cuman di situ diskusinya nggak inilah nggak sampai finish lah. Kira-kira keputusan Ana itu udah benar? Apakah mereka itu benar gimana tidak? Paham nggak? Jangan apa Hmm, Mas, tanyakan iya, itu. mungkin saya sedikit lagi mendalami aja Bu ya, kalau semoga Ibu Iya. mengetahuinya. Jadi dalam memasarkannya seperti apa Bu kira-kira Bu? Karena baru sekali ya Ana juga cuman ya gitu jadi beli masuk 2.800.000 dapat Oke, produk dapat produk. makanya dapat produk senilai itu tapi Ya. memang tidak ditekankan menggebu-gebu produk itu biar dijual tapi jauh lebih beruntung itu kita cari orang yang mau gabung gitu loh Tad. Nah, oke. Orang yang mau gabung ini gimana caranya Bu supaya kita mendapatkan poin? Ya kayak gitu lagi jadi nanti Kita harus mencari berapa ada orang? kanan kiri gitulah saya agak lupa juga gitu saya tuh udah males duluan gitu takut terus kayaknya ini nggak benar cuman mereka mengklaim kita kita bukan MLM gitu kita udah mengantungi sertifikasi MUI halal satu laginya sertifikat apa gitu seperti ya ini bukan LMM gitu MLM gitu katanya gitu Tapi katanya, tapi ada kiri kanan Bu ya. Ada lagi ke bawahnya Bu. ya jadi ya betul jadi saya browsing-browsing itu ya kayak piramid, skema piramid gitu tadi. Ya, kalau memang begitu, alam itu mah MLM, multi level marketing, kan bertingkat-tingkat. Hmm, Ya, kalau bertingkat-tingkat itu berarti MLM. Maka kalau hmm, MLM, nah mereka memberikan bonus-bonus tadi ya dengan menaikkan harganya. Berarti ada unsur di sana sengaja ada uang dilebihkan untuk jaringan MLM tersebut. Maka di sini walau taala ada unsur horornya, ya, ada hmm, unsur hmm, horornya. Harga yang dibeli itu tidak
setimpal dengan kualitas barang, ya, Iya. dan sehingga sebagian uangnya itu diberikan kepada, kalau kita dapat orang kita dapat bonus, kalau kita nggak dapat orang kita rugi, Hmm. ya. Hmm. Nah, walau alam ini sebaiknya memang sudah betul keputusan Ibu, ya. Maka bukan dengan cara begitu kita menjalankan syariat Allah. Menjalankan syariat Allah itu ya dengan yang jual beli yang biasa, ya, yang sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Maka MLM itu termasuk yang para ulama mengomentarinya. Ya, maka bukan dengan cara yang haram yang kita menjalankan syariat Allah. Wallahu alam. Iya. Afwan Ustadz, sedikit lagi mungkin, apakah Ustadz mengetahui apakah memang ada sertifikat MUI yang satu itu gitu yang menyatakan, saya lupa itunya tuh, bahwa ya meyakinkan bahwa ini bukan MLM gitu. Memang ada Tat, kayak gitu. Eh, Walau alam Ibu apa dulu cross check dulu apa sertifikatnya, ya. Mhm. Kalau biasanya MUI itu memberikan sertifikat itu ada MLM yang sesuai syariah, ya, tetapi itu Hmm. kurang detail, kurang rinci, ya. Maka Mhm. yang lebih rinci ada tulisan karya, eh, karya ilmiah kalau nggak salah untuk doktoral, judulnya At-Taswiq At-Tijari, ya, marketing dalam perdagangan, contohnya dengan cara MLM. Maka dia penulis mengatakan, saya sudah meneliti seluruh bentuk MLM di seluruh dunia, maka semuanya menurut saya haram, katanya. Maka Hmm. dia betul-betul lebih rinci. Kalau MUI memberikan standarnya sangat umum, selama produknya halal, kemudian tidak ada yang terzolimi, kemudian ini, nah, dan prakteknya itu untuk MUI itu kadang-kadang nggak sesuai. Hmm. Jadi MUI itu tidak memberikan langsung pada prakteknya, tapi memberikan standar saja yang masih umum kadang-kadang. Wallahu ta'ala. Oh ya, jazakallah khair Ustadz. Wa iyaki. Baik, jazakallah khair Ustadz atas jawaban-jawabannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz ya, dari kolom chat lagi. Dari Ibu Keiko Joselian Dita. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Maaf jika pertanyaan saya sekiranya sensitif karena saat ini sedang ramai memboikot produk-produk yang mensupport negara Israel. Jika produk startup lokal mendapat suntikan modal dari perusahaan luar yang pro-Israel, apakah kita boleh menggunakan produk tersebut jikalau memang tidak ada alternatif penggantinya, Ustadz? Dan jikapun kita boikot produk lokal ini, maka banyak karyawan-karyawan juga yang terkena dampaknya, Ustadz. Saya bingung harus bagaimana. Jazakallah khairan, Ustadz. Ya, tadi sudah kita jelaskan, bermuamalah dengan muslim dan non-muslim itu hukum asalnya dibolehkan pada hal-hal yang dibolehkan. Maka kesimpulannya dari yang ditanyakan, kalau nggak ada alternatif lain dan kita butuh, hukumnya boleh. Nabi pun bermuamalah ketika perang dan di luar perang dengan uh, orang-orang non-muslim. Wallahu ta'ala. Ya. Baik, jazakallah khairan, Ustadz atas jawabannya. Semoga Bu Keiko jawabannya. Baik, kita lanjut Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Muhammad Naufal. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya. Jika kita meminjamkan uang kepada rekan kita, jika kita meminjamkan uang kepada rekan misalnya, lalu pada akad awalnya akan melunaskan utangnya tersebut setelah 3 minggu. Namun ketika jatuh tempo, dia mengembalikannya dengan berupa barang yang nominalnya sama dengan uang yang dia pinjam, Ustadz. Itu bagaimana ya sepertinya itu, Ustadz? Kayaknya gitu, Ustadz. Pertanyaannya. Terima kasih, Ustadz. Dan berarti pembayarnya dengan barang bukan dengan uang, ya. Iya, Dan sepertinya si di pertanyaan seperti itu, Ustadz. Apa dan mau? si apa si setuju nggak orang yang meminjamkan uang menghutangkan? Kalau seandainya setuju ya boleh. Kalau tidak setuju maka dia berhak menolaknya. Ya, wallahu alam. Karena hutang itu pengertiannya mengembalikan yang semisal atau yang senilai. Ya, yang senilai. Nah, contohnya tadi dikembalikan ternyata bukan uang, tapi yang senilai dengan uang. Contohnya dikembalikannya emas, misalkan.
senilai dengan uang yang tadi, maka itu boleh. Ya, itu masih pengertian dari utang piutang. Wallahu ta'ala. Tapi kalau dia nggak setuju, "Ah, saya nggak perlu emas, saya punya uang," maka dia berhak untuk menolaknya. Wallahu a'lam. Baik, semoga jawaban dari Ustadz sesuai ya Pak Muhammad Nofal dengan pertanyaannya. Jazakallah khairan Ustadz. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya langsung silakan raise hand dan juga bisa juga bertanya di kolom chat. Kita masih ada waktu untuk sesi diskusi dan tanya jawab di malam hari ini, di kajian pada malam hari ini. Baik, pertanyaan dari kolom chat lagi Ustadz dari Ibu Cantika. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya, al-tijaroh atau perdagangan apa yang dianjurkan Islam sehingga tidak terjerumus dengan ke dalam riba gitu, Ustaz? Dianjurkan dalam Islam. Betul, Ya. Ustaz. Al-tijaroh atau perdagangan apa yang dianjurkan Islam sehingga tidak terjerumus ke dalam riba? Nah, ketika ditanyakan yang halal, ya, Nabi ketika ditanya yang halal, "Ma yahillu li wa ma yahrumu alayya," apa yang boleh saya lakukan? Ya, boleh itu artinya yang dianjurkan dan apa yang diharamkan. Nabi tidak menjelaskan yang dihalalkan. Karena kalau ibu menanya apa yang dianjurkan, maka semua yang tidak diharamkan dalam syariat Islam itu dianjurkan, hukumnya boleh saja. Maka yang penting bagi kita adalah mempelajari hal-hal yang haram saja. Sehingga selain yang diharamkan ini, itu semuanya diberkahi Allah Ta'ala. Ya, Allah mengatakan wa ahallallahul bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Muharram riba, mengharamkan riba. Maka selagi jual belinya tidak ada riba, maka itu halal dan halal pasti baik dan baik pasti berkah. Karena Allah Ta'ala ya hanya memberikan keberkahan pada yang halal. Yaitu kira-kira. Jadi yang penting adalah mengetahui apa yang haram Ibu. Itu yang kita tinggalkan. Selain dari yang haram pasti baik dan dianjurkan. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga Bu Cantika sesuai jawaban Ustaz dengan pertanyaannya ya Bu ya. Baik, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya. Kita masih ada waktu sebelum pukul 9 untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Bisa Jadi langsung, saya menambahkan, boleh ya Ustaz. maaf, sebaiknya Ibu Cantika, nah Ibu tanyakan saja, "Ustaz, apakah ini terdapat hal yang diharamkan atau tidak? Kalau tidak ada, berarti Ibu itu dianjurkan itu, Bu." Ya, itu yang penting. Ya, silakan lanjutkan. Ya, Ustaz. Baik, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya silakan masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk bertanya langsung juga kepada Ustadz atau juga melalui kolom chat. Kita masih ada waktu beberapa menit sebelum pukul 9. Atau ini sifatnya ini ya, sifatnya tanya jawab, diskusi. Mungkin ada yang kurang tepat jawaban-jawaban saya tadi, silakan dikomentari. Kita diskusi. Saya tidak akan ini. Saya akan berharap sangat ingin mendengar pendapat dari orang lain, Bu. Ibu-ibu, bapak-bapak. Mungkin Ibu ada dengar kajian Ustadz lain, misalkan. Maka saya sangat terbuka ya. Saya juga butuh pengetahuan juga dari Bapak Ibu. Afwan Ustadz, Ya, di sini Ustadz ya. Jadi terkait mengenai yang perusahaan sekuritas tadi Ustadz, yang ya. pertanyaan yang pertama kali itu dulu sempat belajar Ustadz tentang perusahaan sekuritas. Jadi kalau tidak salah Ustadz, perusahaan sekuritas itu yaitu perusahaan ini Pak Ustadz, yang apa namanya salah satunya itu kegiatannya untuk apa namanya memfasilitasi orang untuk membeli saham di Bursa Efek Indonesia Ustadz. Ya, jadi itu contoh seperti banyak ya perusahaan sekuritas, termasuk untuk memfasilitasi untuk membeli obligasi atau sukuk. Nah, itu mereka melakukan hal tersebut, Ustaz. Nah, sahamnya itu macam-macam, Ustaz. Ada yang saham yang menurut fatwa DSMU itu saham syariah, ada yang saham non syariah. Nah, itu yang mereka lakukan saat perusahaan sekuritas. Berarti pekerjanya bercampur antara halal dan haram berarti Pak ya, Pak Irep ya.
Iya, mungkin ini apa Mas Dodi mungkin yang tadi Bapak bisa dibuka juga bisa saling diskusi kita. Iya, jadi memang mereka tadi uh, sahamnya campur-campur memang Ustaz. Ya, Campur dan ya, ya. Kalau yang saya tangkap berarti ada yang tadi ya bercampur tugasnya itu ada yang halal dan haram. Nah, kemudian bagaimana hukum kita bekerja di perusahaan yang mana pekerjaannya ada halal dan haram? Maka Allah Ta'ala selagi pekerjaan kita itu adalah pada yang halalnya masih dibolehkan. Ya, tidak boleh kita melakukan membantu pada yang haramnya. Nah, itu muamalah dengan orang yang muamalahnya bercampur antara halal dan haram. Pendapatannya bercampur halal dan haram. Maka yang dilihat adalah bagaimana kita muamalah dengan mereka. Tapi kalau memang mayoritasnya memang tugas utamanya adalah haram, contohnya bank konvensional, memang ya mayoritasnya itu adalah dan memang tujuannya itu adalah simpan pinjam, ya. Maka itu berarti murni usahanya semuanya adalah lebih domin. Memang tujuan utamanya adalah hal yang haram, maka nggak boleh kita kerja di sana, ya. Sedangkan yang halalnya itu hanya kecil sekali dan itu bisa dianggap tidak ada. Misalkan jasa ATM-nya ya, ngambil uang di ATM-nya atau jasa transfernya itu masih dibolehkan. Tapi itu kan itu hanya sampingan. Kalau memang tugas utamanya adalah simpan pinjam, maka haram kita bekerja di sana. Kira-kira itu tambahannya, Masya Allah, jazakumullah khair, Pak Irek. jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya juga dan Pak Iref atas tambahan penjelasannya. Ya, mungkin selanjutnya Ustaz ada yang raise hand yaitu Pak Nofrial AS, silakan jika yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma sedikit mengomentarin dari beberapa pendapat yang tadi. Mungkin saya ingat Al-Quran menyatakan wala talbisul haqq bil batil. Jadi kan janganlah mencampurkan sesuatu yang hak dan atau batil ya kan ya, karena Nabi pun juga sudah menyampaikan sudah jelas yang halal dan sudah jelas yang haram. Dan di antara yang ada itu adalah subhat, ya kan seperti itu. Jadi mungkin orang-orang yang bekerja di sekuritasnya tadi, mungkin menurut saya sih bisa mengambil yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau dia ragu-ragu, merasa itu adalah syubhat, tinggalkan, ya kan seperti itu. Jadi tidak mencampurkan apa yang halal, apa yang haram. Sehingga ya wala talbisul kata 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 Allah, ya kan seperti itu. Jadi kita sebagai umat Islam menurut saya itu harus eh, yakin bahwa apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah digariskan pada Allah itu adalah menuju kepada kebaikan kepada kita sebagai uh, umat Islam, ya kan ya. Jadi tidak mencampurkan sesuatu yang benar-benar kita tidak paham atau sesuatu memang ada unsur-unsur gorornya. Makanya tinggalkanlah kan seperti itu. Itulah yang namanya ekonomi Islam menurut saya. Begitu sih, Ustaz. Mohon maaf Ya, apabila pendapat saya ini salah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Nofrial AS. Ya. Maka eh, dak ma yari buka ilama la yari buka, Nabi menganjurkan tinggalkan yang kamu ragu kepada kamu yang tidak ragu. Maka eh, untuk hal-hal yang subhat memang para ulama memerintahkan kita untuk lebih baik tinggalkan, ya. Sesuatu yang kita ragu maka lebih baik tinggalkan, apakah itu halal dan haram. Tapi kalau kita yakin, ya misalkan ini eh, tidak apa-apa dan kita tahu dalilnya, berarti itu bukan sesuatu yang syubhat. Karena yang syubhat itu ya hanya sebagian orang syubhat, tapi bagi sebagian orang itu jelas. Allah mengatakan warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min indi rabbina. Orang-orang yang eh, orang yang kuat pengetahuannya sehingga para ulama mengatakan diantaranya maka subuhat itu sebagian orang, tapi bagi para ulama orang yang tahu mereka tidak subuhat, maka jelas hukum itu bagi mereka.
Nah, ketika kita betul-betul tidak tahu, ragu, maka sebaiknya tinggalkan. Betul kata Pak Nofrial. Wallahu alam. Ya, Masya Allah. Baik. Ya, jazakallah khairan buat Pak Nofril atas tambahan penjelasannya dan juga Masya Allah Ustaz. Jazakallah khairan juga atas penjelasannya Ustaz. Baik, Ustaz, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:01, maka untuk kajian kita pada malam hari ini kita cukupkan, Bapak Ibu. Baik, Afwan bagi Bapak Ibu yang belum dapat bertanya, insya Allah mungkin bisa bertanya di kesempatan berikutnya. Eh, Sebelum kami tutup, kami ingin menyampaikan sedikit informasi. Kami izin share screen. Afwan Ustaz, kami eh, ya, sedikit ini. silakan. Baik, baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah saat ini Koperasi LSI sedang membuka eh, fundraising atau pengumpulan simpanan dana untuk anggota koperasi dalam gerakan Liba Busters Series 12. Jadi gerakan Liba Busters ini alhamdulillah sudah berjalan. Saat ini sudah masuk ke Liba Busters Series ke-12 yang periode pembukanya dimulai dari tanggal 22 November sampai dengan 6 Desember 2023. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, berkat pertolongan Allah Ta'ala, Koperasi LSI menjadi salah satu alternatif dari masyarakat untuk bermuamalah pembelian aset secara kredit yang insya Allah sesuai syariah, tanpa riba, tanpa goro dan zalim. Namun di sini Koperasi LSI perlu adanya sinergi dari seluruh masyarakat, terutama dari anggota koperasi berupa doa dan juga simpanan dana, agar dapat bersama-sama untuk membasmi riba dalam gerakan Riba Busters. Nah, jika Bapak Ibu ingin bergabung dengan Koperasi LSI dalam gerakan Riba Busters, insya Allah silakan dapat menghubungi Koperasi LSI di nomor WhatsApp official kami ataupun melalui sosial media kami ataupun bisa cek di website kami gilaribasolusi.id. Dan di sini kami alhamdulillah jika kami sampaikan sedikit portofolio kami, alhamdulillah yang terkumpul selama ini dari tahun 2022 Maret sampai dengan 22 November 2023, dan yang terkumpul dari gerakan Riba Busters ini kurang lebih alhamdulillah 3,9 M, lebih dari 3,9 M, dan keseluruhan anggota di Koperasi LSI saat ini 116 anggota. Jadi Bapak Ibu yang ingin bergabung silakan bisa menghubungi kami di Koperasi LSI. Baik, untuk selanjutnya eh, baik, Ustadz, sekali lagi jazakallah khairan Ustadz atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan dari Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan, Ustadz nasihatkan dapat menjadi eh, amalan yang kita dapat laksanakan bagi yang mendengarnya tadi. Dan bagi Amin. Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dan berpartisipasi aktif di kajian ini ataupun juga mendengarkan, kami mengucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi langkah-langkah kita semua dalam mencari ilmu yang sesuai dengan syariat. Baik, Amin. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di kajian berikutnya untuk informasi kajian serta informasi lain mengenai Koperasi LSI, Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, Flip Mengaji, Komunitas Kajian Islam dari Flip, perusahaan transfer uang antar bank gratis, dan Yayasan Yurubi Sadaqat. Insya Allah bisa melihat langsung dari website dan media sosial masing-masing, seperti di Instagram, Facebook, LinkedIn, maupun YouTube masing-masing. Baik, Bapak Ibu, kita cukupkan untuk kajian pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali lagi jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.